Amin. Silakan duduk. Salam. Malam ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 saja. 2 Tawarikh pasal 16 ayat 1 sampai ayat 10. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat yang pertama, lalu jemaat menjawab ayat yang kedua, dan seterusnya saling ganti bergantian. Kita membaca sampai ayat yang ke-10. 2 Tawarikh pasal 16 ayat 1 sampai ayat 10. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa raja Israel hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa raja Yehuda. Ayat 2. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja, dan mengirimnya kepada Benhadad raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan, ada perjanjian antara aku dengan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Mari batalkan perjanjianmu dengan Baesa raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Lalu Benhadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel, dan mereka memukul kala Iyon dan Abel Maim dan segala tempat berbekalan kota-kota di Naftali. Segera sesudah Baesa mendengarkan hal itu, ia berhenti memperkuat Rama. Ia menghentikan usahanya itu. Tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda yang harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Rama itu. Ia mempergunakannya untuk memperkuat Geba dan Mispa. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau telah bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Adonai Tuhanmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak? Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Maka sakitlah hati Asa karena perkataan penglihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertama saya ingin menjelaskan dulu. Kalau saudara membaca kitab 1 dan 2 Tawarikh, kitab 1 dan 2 Raja-Raja, kisah dan ceritanya hampir sama. Tapi penekanannya terkadang kala sedikit berbeda. Kalau kitab 1, 2 Raja-Raja itu ditulis oleh para nabi karena ingin menyampaikan maksud Tuhan, rencana Tuhan, kehendak
Tuhan. Dengan kata lain, kitab 1-2 Raja-Raja lebih melihat dari sisi ilahi. Bahwa Tuhan punya rencana, Tuhan punya kehendak, Tuhan punya keinginan, dan Tuhan tidak ingin gagal. Meskipun manusia-manusia pilihannya acap kali mengalami kegagalan. Tetapi dari sisi itu saudara perhatikan bahwa Tuhan melampaui segala keberadaan manusia untuk dia tidak ingin gagal. Kitab 1 dan 2 Tawarikh ditulis oleh para imam-imam untuk melihat dari sisi manusia. Manusia pilihan Tuhan ini, baik itu raja, baik itu nabi, baik itu para pemimpin Israel, dengan segala kelemahan dan kekurangan manusia, kegagalan mereka, kejatuhan mereka, keberhasilan mereka, dan pemulihan mereka, pertobatan mereka, semua dikisahkan dalam kitab 1 dan 2 Tawarikh. Jadi lebih banyak berbicara sisi manusia. Dan karena itu kita ingin belajar dari sisi manusia ini, bagaimana supaya hidup kita berhasil, bagaimana ketika kita jatuh, bagaimana ketika kita gagal, apa saja yang menjadi hambatan dan halangan dari sisi manusia, sehingga kita tidak bisa mencapai apa yang dijanjikan Tuhan itu di dalam diri kita. Itu kita belajar dari kitab 1, 2, dan Tawarikh. Jadi saudara bisa mengerti perbedaannya, penekanannya dari kitab 1-2 Raja-Raja itu sisi ilahi, dari kitab 1-2 Tawarikh itu dari sisi manusia. Dan kita manusia ini tentu saja ingin berhasil, tetapi seringkali kita punya kegagalan, kelemahan, kekurangan, tapi sekaligus keistimewaan manusia. Itu dari sisi manusia. Nah, saudara, kita lihat ketika Salomo setelah Daud, kerajaan Israel itu luar biasa luasnya, pengaruhnya. Tetapi setelah Salomo, kerajaan itu menjadi pecah dua. Pecah dua di situ kalau saudara perhatikan, baik yang ada di utara disebut kerajaan Israel, baik ada di selatan disebut kerajaan Yehuda. Saya ingin mengajak dulu saudara membaca Alkitab. Barangkali Alkitab saudara sama dengan saya, terbitan Lembaga Alkitab. Halaman yang paling akhir, mari kita buka. Halaman paling akhir ini jarang-jarang dibuka. Padahal Lembaga Alkitab mencantumkan di situ untuk kita mengetahui dengan benar, yaitu peta-peta. Peta-peta, tolong cari kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Saudara, kenapa ini penting? Karena agama kita bukan dongeng, bukan legenda, bukan mitos. Dia ada di dalam kehidupan sejarah di tengah-tengah dunia ini. Dan karena itu saya percaya firman Tuhan itu hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Janji Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Ini penting. Mari kita lihat peta ini. Kita lihat di situ, saudara, dari sejak SD kita sudah belajar. Kalau di atas itu utara, di bawah itu selatan. Ya, gampang sekali. Perhatikan di sana, yang di atas itu kerajaan Israel, pecah dua dari Sidon, Sarfat, Tirus, dan Kedes, Hazor, termasuk daerah Galilea, ya, Gunung Karmel, Sunem, Yisrael, Megiddo, Samaria, Sihem, Silo, Gilgal, Betel, Jericho, semua masuk ke kerajaan utara. Hebat sekali, luas sekali. Lebih besar dari kerajaan selatan. Kerajaan selatan mulai dari Geba, Yerusalem, Libna, Bethlehem, Lachis, Hebron, Gad, Betseba. Saudara perhatikan, kerajaan selatan itu disebut kerajaan Yehuda. Namun saya ingin tanya, kota Yerusalem ada di utara atau ada di selatan? Yerusalem ada di utara atau ada di selatan?
Ada di mana? Di selatan. Perhatikan dia di selatan. Yerusalem adalah lambang kota ilahi. Kota Tuhan. Berarti ini kota yang paling penting ada dalam kerajaan selatan. Kerajaan Yehuda. Dan juga sekaligus di Yerusalem itu ada bait suci. Di mana untuk menunjukkan Tuhan hadir. Dan yang ketiga ada istana Daud. Di situ berarti kerajaan selatan, kerajaan Yehuda ini dipimpin oleh keturunan-keturunan langsung daripada Daud. Karenanya kalau saudara membaca kitab Tawarikh, kenapa sih kerajaan selatan itu paling sering ditegur Tuhan, paling sering dimarahi Tuhan, paling sering selalu ada banyak peringatan-peringatan dari Tuhan? Karena dia paling dekat dengan Tuhan, paling dekat dengan hadirat Tuhan. Mari kita belajar dari sisi kita. Kalau kita makin dekat dengan Tuhan, kenapa sih baru berbuat salah sedikit saja, tegurannya itu cukup keras. Tapi orang lain yang berdosa, tenang-tenang saja, makin berdosa, makin tenang, makin makmur. Saudara sering berpikir, karena jauh. Nah, kebetulan sekali antara utara dan selatan ini punya perbedaan yang jelas. Yaitu budaya mereka, utara itu lebih kasar. Selatan lebih halus karena dekat pusat kerajaan. Biasanya kota-kota yang dekat pusat kerajaan, budayanya, tata bahasanya, tutur katanya, perilakunya lebih halus, saudara. Makanya Galilea itu masuk utara, Samaria itu masuk utara. Sering dianggap remeh oleh orang selatan karena dianggap kasar. Makanya murid-murid Yesus itu mengapa tidak terlalu terpandang di Yerusalem, karena dianggap orang Galilea. Perhatikan kalau saudara baca orang Galilea itu sindiran orang Galilea itu. Kenapa perempuan Samaria itu sampai kaget-kaget melihat Yesus? Karena dia bisa bertutur seperti orang selatan dan dia adalah rabi, tetapi dia mau menyapa lebih dahulu orang utara. Dari situ perhatikan. Nah, itu perbedaannya antara utara sama selatan. Tapi kalau di Indonesia ini, baik di Sumatera maupun di Sulawesi, tidak tahu utara, tidak tahu selatan, sama kasarnya. Nah, kita lanjutkan sekarang ini kepada bacaan ini. Saudara, kalau kita perhatikan di sini, pemerintahan kerajaan Yehuda dipimpin oleh Asa, keturunan Salomo, keturunan Daud. Utara dipimpin oleh rajanya yang bernama Baesa. Ketika Baesa mau menyerang, membuka kembali untuk merebut kota Yerusalem ini, makanya sampai hari ini kota Yerusalem itu selalu menjadi sebuah perebutan terus menerus untuk menguasai ini. Lalu Asa merasa terancam, dan ketika dia merasa terancam, lalu dia lebih baik berdamai, mengikat perjanjian dengan Raja Aram, daripada berdamai dengan saudaranya. Dan ini memang karakter manusia, ini kelemahan manusia. Manusia itu kalau bermusuhan dengan saudara lebih sulit diperdamaikan daripada bermusuhan dengan orang lain. Begitu juga gereja lebih sulit diperdamaikan daripada dengan agama yang lain, saudara. Sering kali seperti itu. Kenapa? Karena dendamnya, marahnya, dan mereka lebih baik ya berdamai dengan Raja Aram. Memang ada peribahasa Indonesia seperti ini. Daripada dia dapat dan aku tidak dapat, lebih baik setan yang dapat, saudara. Itu berbahaya sekali kalau filosofi cara hidup seperti itu diterapkan di dalam kehidupan kita. Semestinya kita harus berpikir, aku tidak dapat daripada musuh dapat, lebih baik saudaraku yang dapat. Amin. Amin. Oh, kecil amin ya. Amin. Tapi berat. Ya,
berat kita melaksanakannya, saudara? Karena ada sesuatu yang mengikat diri kita. Saya ingin bahas dulu ayat yang ketiga. Dikatakan di situ dengan tegas sekali, ya, dikatakan di situ, yaitu ada perjanjian antara aku dengan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Saudara, sangat menarik sekali kata perjanjian. Ada perjanjian. Bahasa Ibrani kata perjanjian terdiri dari dua kata Ibrani yang memiliki arti berbeda tapi menjadi senyawa dan satu. Yang pertama, kata perjanjian secara harfiah bahasa Ibraninya adalah berit. Berit. Coba ucapkan. Berit. Berit itu harfiahnya perjanjian. Tapi perjanjian itu menjadi mengikat. Perjanjian itu menjadi kekal karena sebagaimana Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham pada Kejadian pasal 15, nanti di rumah dibaca dari ayat 8 dan 9, ketika Abraham bertanya, dari mana aku tahu bahwa ada perjanjian yang kekal antara aku dengan engkau? Maka Tuhan katakan, engkau harus memotong, mengorbankan sapi, mengorbankan domba, mengorbankan segala sesuatu. Kata mengorbankan, kata memotong terdiri dari kata Ibrani karat. Karat. Coba ucapkan. Karat. Karat itu artinya memotong, mengorbankan, menyembelih dengan menyerahkan nyawa, mencurahkan darah supaya perjanjian itu menjadi kekal. Karena itu pada akhirnya kata perjanjian di dalam Alkitab terdiri dari dua kata ini yang tidak bisa dipisahkan, yaitu karat berit. Karat berit. Coba ucapkan. Berit. Artinya perjanjian yang kekal karena perjanjian itu sudah diikat dengan pertumpahan darah, dengan nyawa. Jadi dengan kata lain, ketika engkau tidak terikat dengan Tuhan, engkau terikat dengan berhala, itu mengikat engkau sampai turunan yang keempat dan yang ketujuh. Satu-satunya yang bisa membebaskannya adalah ketika engkau mengikat perjanjian dengan Tuhan. Dan bagaimana kita mengikat perjanjian dengan Tuhan, menerima jaminan Tuhan, menerima keselamatan dari Tuhan, tidak ada lain karena Bapa di sorga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk mati bagi saya dan saudara, menyerahkan nyawanya, mencurahkan darahnya, supaya perjanjian kita kekal dengan Tuhan. Amin. Beri kemuliaan buat dia. Kalau soal bicara percaya dengan Tuhan, semua orang percaya. Kalau berbicara soal orang menerima keselamatan dari Tuhan, semua orang percaya. Tetapi dari mana dia mendapat kepastian? Kita punya kepastian yang kekal. Bukan oleh darah binatang, bukan oleh nyawa binatang, tapi darah dan nyawa anak Bapa di sorga itu sendiri. Telah mati buat saya dan saudara. Sehingga perjanjian, jaminan, kepastian kita tidak dapat diganggu-gugat oleh apapun. Begitu kekalnya kita. Amin. Oh, ini penting. Ini penting. Bukan soal percaya adanya Tuhan. Bukan soal percaya keselamatan itu datang daripada Tuhan. Tapi bagaimana bisa ada kepastian dari semuanya itu. Makanya bahasa Ibrani tidak bisa dipisahkan dengan kata perjanjian. Karat beri. Katakan lagi. Karat beri. Itu pertama, pelajaran dari ayat ini. Pertama kita belajar tentang karat beri. Amin. Jadi kita punya perjanjian yang kekal,
Bukan sekedar perjanjian, tapi telah dimeteraikan dengan kata karat, memotong, menyembeli, mengorbankan dengan darah yang paling kudus, yaitu darah Yesus. Katakan bersama, darah Yesus. Amin saudara. Itu yang membuat kita punya perjanjian yang kekal. Dan tidak ada ikatan lain yang dapat mengikat kita lagi, kecuali hanya ikatan satu dalam nama Yesus. Kepastian keselamatan kita, jaminan pemeliharaan, kekuatan, semuanya begitu kekalnya. Saudara, Asa ini lebih baik dia mengikat perjanjian dengan musuhnya daripada dia mengadakan perdamaian dengan saudaranya. Inilah kelemahan kita. Kita jangan mengulangi lagi. Kalau kita baru belajar dari kesalahan kita, ruginya double. Belajar terus salah, terus gagal, terus kapan menikmati majunya. Alangkah indahnya tidak keluar biaya. Dari kesalahan orang lain kita belajar supaya kita tidak melakukan kesalahan lagi. Itulah kitab Tawarikh mengajar kita. Kedua, ayat yang kedua. Kedua. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari, tolong sambung, perbendaharaan rumah Tuhan, bahkan perbendaharaan kerajaan. Asa mengeluarkan wayotse kesep wezahab meosrot bet Adonai. Ada istilah osrot, akar katanya otsar. Otsar, coba ucapkan. Otsar. Otsar. Otsar secara harfiah disebut rumah perbendaharaan. Yaitu artinya tempat penyimpanan harta yang lazim dipercayai di timur dekat, bahkan sampai ke Mesir, menjadi sebuah pemahaman bagi orang Yahudi. Dalam perjanjian lama, semua kita ini hidup diberikan segala sesuatu otsar, rumah perbendaharaan. Coba ucapkan, rumah perbendaharaan. Katakan bersama apa? Ada peribahasa begini, semua orang itu punya rezekinya, kan begitu saudara. Ada rezekinya masing-masing. Tapi kata-kata rezeki itu seringkali punya pengertian, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang luput. Itu rezeki. Saya ingin tekankan, jangan pakai istilah orang lain. Kata rezeki itu tidak dikenal bagi agama yang ada dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Yang ada dimengerti adalah otsar, rumah perbendaharaan. Jadi kita hidup ini dijamin dalam segala perkara, kita masing-masing bergantung punya rumah perbendaharaan. Yang namanya bendahara itu pasti punya kekayaan, menyimpan harta. Kalau tidak ada hartanya, bukan rumah perbendaharaan, rumah bangkrut. Jadi usahalah, bekerjalah, berkarirlah, percayalah, hiduplah, kejarlah hidup ini. Kenapa? Karena kita dijamin masing-masing punya rumah perbendaharaan. Amin saudara. Ya, katakan dengan dirimu, saya punya otsar. Saya punya otsar. Saudara ingin rumah otsar? Rumah perbendaharaan Tuhan. Rumah perbendaharaan Tuhan, otsar tadi,
Karena itu, kata rumah perbendaharaan ini sangat berhubungan sekali. Saya ingin kasih contoh supaya saudara tahu di situ. Mari kita baca, yaitu kitab Maleakhi pasal 3 ayat 10. Maleakhi pasal 3 ayat 10, lihat dulu. Ayat 10. 1, 2, 3. Coba baca bersama. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam apa? Ke dalam apa? Bahasa Ibraninya apa? Otsar. Jadi perpuluhan itu untuk membuka pintu rumah perbendaharaan. Sehingga Tuhan katakan, ujilah aku. Perhatikan ayat yang ke-10. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu? Tolong sambung. Itu supaya bagus bahasa Indonesianya. Supaya ujilah aku, apakah aku tidak akan membuka pintu-pintu rumah perbendaharaan itu dan mencurahkannya kepadamu. Amin. Kalau sudah bicara perpuluhan memang semua agak diam, saudara. Tapi ini kebenaran firman Tuhan, saya tidak mau menyembunyikannya. Jadi kalau saudara ingin hidup diberkati, hidup dilimpahkan, dan betul-betul dijamin oleh rumah perbendaharaan, ada kata kuncinya. Itu rahasianya. Jadi dia berbicara tentang rumah perbendaharaan. Nah, kita lanjutkan sekarang. Ini yang pertama tadi, karat berit. Yang kedua, otsar. Di sini kita pelajari. Yang ketiga, kita langsung masuk pada ayat yang ke-7. Karena pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu kepada Asa Raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram, dan tidak bersandar kepada Adonai Tuhanmu. Karena engkau bersandar kepada Raja Aram. Behisa and Ha. Behisa and Ha. Al-Melech Aram, Raja Melech, Raja Aram. Dan lo tidak nisanta el Adonai Eloheka nisanta. Bahasa Indonesianya begini. Bahasa Indonesianya tadi ayat yang ke-7, saudara bagaimana? Karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Adonai Tuhanmu. Karena engkau bersandar Behisa and sebetulnya karena engkau bersandar. Kira-kira saudara mengerti arti bersandar? Mengandalkan, bersandar, tapi lebih tepat kata ini nyender. Nyender itu sangat bergantung dengan senderannya. Kalau senderannya rapuh, saudara jatuh. Tetapi kata bersandar kepada Tuhan dalam bahasa Ibrani memakai kata nisanta. Bukan hanya bersandar, engkau berada di dalam lindunganku, di dalam kota bentengku, di dalam aku. Bukan sekedar bersandar. Kalau kepada manusia hanya sekedar bersandar, tapi kalau berserah kepada Tuhan lebih daripada bersandar. Itu bedanya, saudara. Maka jangan sekali-kali mengandalkan manusia, kekuatanmu, kebolehanmu, kehebatanmu, kegagahanmu. Bersandarlah kepada Tuhan, karena bersandar dalam Tuhan berarti berada di dalam Tuhan, dalam lindungannya, dalam pemeliharaannya, dalam kekuatannya. Segala sesuatu berada di dalamnya. Nisanta.
Nisanta. Coba ucapkan. Nisanta. Jadi tadi sudah belajar apa? Karat berit. Yang kedua kita sudah belajar apa? Otsar. Yang ketiga kita belajar nisanta. Coba katakan lagi. Nisanta. Nisanta artinya kita berada di dalamnya. Kalau kepada manusia hanya bersandar. Bahkan diperhatikan dikatakan pada ayat yang ke-7 ini. Ayat yang ke-7 ini. Oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Sebetulnya Raja Aram itu bukan tempat engkau menyandarkan dirimu kepadanya, mengandalkan dia. Dia itu sesungguhnya direncanakan Tuhan untuk berada di bawah engkau, takluk di bawahmu. Tetapi sayangnya engkau terbalik, engkau yang bersandar kepada dia. Kalau saudara bersandar kepada Tuhan, musuhmu Tuhan taruh di bawah kakimu. Amin. Oh, ini penting sekali. Tapi sayangnya kita selalu melihat dengan mata ini. Oh, itu kuat. Oh, itu hebat. Jadi kita sudah takut dulu dengan bayangan. Kita sudah takut dulu dengan segala sesuatu hantu yang kita ciptakan dan kita buat. Kita tidak percaya dengan kekuatan Tuhan. Coba malam hari ini engkau renungkan ayat yang ke-7 ini. Sampai pada ayat yang ke-8. Mari kita lihat. Bukankah tentara orang Ethiopia, Libya, besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Ethiopia itu terkenal dengan tentaranya pada waktu itu jago perang. Sebab perlengkapan mereka kuat. Dan mereka oleh Raja Aram direkrut sebagai tentara bayaran. Orang-orang Libya pada waktu itu perawakannya lebih besar-besar. Dan kalau dia berperang, musuh tidak pernah diberi belas kasihan. Langsung dibunuh dan langsung dipotong oleh mereka. Karena orang Libya itu sangat kejam. Makanya buktinya sampai hari ini, kekacauan di Libya tidak bisa diperdamaikan. Salah satu mesti hancur, baru selesai. Itu cara orang Libya. Sekarang sejarah membuktikan itu, saudara. Dan perhatikan ayat yang ke-8 ini. Ya, perhatikan. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak, namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau, tolong sabung. Oh, yang besar saja Tuhan sudah kalahkan ke dalam kita. Apalagi ketika kita menghadapi tantangan kita, rintangan kita, masalah kita, pergumulan kita di depan kehidupan kita. Tidak usah takut. Jangan sekali-kali bersandar dengan kekuatanmu, apalagi bersandar dengan kekuatan yang lain. Bersandarlah hanya semata-mata kepada kekuatan Tuhan. Amin. Karena jika engkau bersandar dalam kekuatan Tuhan, engkau berada di dalamnya. Bukan sekedar nyender, tapi berlindung dalam kubu pertahanannya. Amin. Itu kata nisanta. Supaya tidak lupa saya ulangin. Kata pertama kita belajar apa? Karat berit. Kata kedua apa? Otsar. Rumah perbendaharaan. Saudara percaya hidup kita ini bukan sekedar rezeki, tapi dijamin oleh rumah perbendaharaan Tuhan. Amin, saudara. Ya, mulai besok kerjalah, usahalah, bukalah tokomu, percayalah. Tapi jangan lupa untuk membuka pintu-pintu rumah perbendaharaan itu. Hanya dengan melaksanakan perintah Tuhan. Berilah, genapilah kepada Tuhan perpuluhanmu. Amin. Oh, saya percaya kata-kata ini akan menjadi jaminan bagi kita.
Kita lanjutkan sekarang ini. Ya. Pada ayat yang ke-8 masih. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, karena engkau bersandar kepadanya. Uve hissa enha al Adonai netanam beyat deha. Netanam beyat deha. Kata beyat, yat. Yat itu tangan. Netanam itu dikatakan di sini, yaitu menyerahkan mereka ke dalam tangan. Sebetulnya secara harfiah, netanam beyat deha, ke dalam tanganmu aku berikan kuasa menaklukkan dan mengalahkan musuhmu. Sekali lagi, netanam beyat deha, ke dalam tanganmu aku beri kuasa untuk mengalahkan, menaklukkan musuhmu. Kata beyat deha, tangan. Saudara punya tangan, tolong angkat tangan kananmu. Saudara imani dalam tangan kananmu, Tuhan telah memberikan kuasa untuk menaklukkan, untuk mengalahkan segala musuh di dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, beri kemuliaan buat dia. Saudara imani, amin. Pulang dari sini saudara percaya, di tangan kananku Tuhan telah memberikan netanam beyat deha. Dia telah menyerahkan ke dalam tanganmu. Dengan kata lain, di tangan kananmu Tuhan sudah taruh kuasa untuk apa? Mengalahkan, menaklukkan. Meskipun tangan ini tidak teracung, tapi berlipat seperti ini, kuasanya lebih besar dari tinju seorang petinju. Amin saudara. Oh itu penting sekali. Malam ini adalah malam doa. Kita gunakan tanganmu itu, lipat. Ketika engkau melipat, engkau percaya, pada saat itulah di tangan kananmu telah Tuhan berikan netanam beyat deha, kuasa mengalahkan, menaklukkan ada dalam tanganmu. Dalam nama Yesus, sakit penyakitmu ditaklukkan, segala pergumulan dan persoalanmu telah ditaklukkan. Dengan kata lain, engkau akan keluar sebagai pemenang. Dalam nama Yesus. Saudara ingin terjadi itu malam hari ini? Oh, tadi belajar dari sana. Sudah punya ikatan perjanjian dengan Tuhan? Percaya hanya karena Yesus. Amin saudara. Bukan soal percaya Tuhan, bukan soal percaya adanya Tuhan atau tidak, bukan soal percaya sorga dan neraka, bukan soal percaya selamat atau tidak. Percaya kita punya jaminan yang kekal, hanya Yesus. Untuk itulah saya percaya. Untuk itu saya tidak peduli ditahan 6 tahun, tidak peduli. Apapun saya hadapi untuk itu. Karena saya punya jaminan yang pasti. Karena belum ada yang lain mati buat saya ketika saya sedang berdosa. Tapi ada yang mati, anak Bapa di sorga, darah yang paling kudus, mati buat saya dan saudara. Apakah itu bukan kepastian? Amin. Oh, itu kepastian. Lebih lagi dari kepastian, aku hidup ini dijamin oleh Otsar, rumah perbendaharaan. Saudara mengimani hidupmu berkelimpahan, hidupmu pasti berhasil, hidupmu pasti sukses. Amin. Karena aku tidak bergantung dengan apa-apa. Otsar, rumah perbendaharaan. Yang ketiga, aku tidak mengandalkan manusia. Aku tidak mengandalkan kekuatan manusia. Aku semata-mata hanya mengandalkan kekuatan Tuhan. Aku bersandar di anta, berada di dalamnya Adonai Tuhanku.
Dan yang keempat, netanam beyatecha. Coba ucapkan, netanam beyatecha. Makanya bahasa Ibrani itu jangan diucapkan pagi-pagi. Ya, itu beyatecha. Jadi di tanganmu Tuhan telah memberikan kuasa untuk menaklukkan, mengalahkan. Gunakan malam hari ini. Apapun yang kau hadapi, engkau pasti keluar sebagai pemenang. Amin, saudara. Ayat 9. Ayat 9. Ayat 9 kita lihat. Karena mata Tuhan, tolong sambung, menjelajah seluruh bumi. Kira-kira kalau menjelajah itu bagaimana? Saya lebih menyukai kata-kata ini, bukan menjelajah. Tuhan memata-matai aku. Katakan, Tuhan memata-matai aku. Saudara mengerti pekerjaan mata-mata? Ayo, masa terlalu bodoh saudara ya? Tidak. Kita tahu pekerjaan mata-mata itu menyelidiki gerak-gerik orang, keluar masuknya, tingkah lakunya, apa saja yang terjadi. Saudara tahu di Amerika pekerjaan mata-mata itu pertama supaya dia mengetahui apa kegiatan orang ini, tempat sampahnya diambil. Dari tempat sampahnya orang itu bakal tahu, oh ini orang sedang apa, bekas apa, makan apa. Dari tempat sampah ketahuan semua saudara. Apakah dia datang bulan atau tidak atau segala sesuatu. Semua tempat sampah itu diselidiki. Artinya begitu telitinya menyelidiki, memata-matai. Saya percaya, saya senang Tuhan memata-matai saya. Jadi dia tahu persis kebutuhan saya, keadaan saya, kegalauan saya, kekhawatiran saya. Segala sesuatu dia tahu. Mana mungkin dia tidak peduli dengan kita. Amin. Tapi ada syaratnya ayat 9 ini. Kita lanjutkan. Tadi baru 9a. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk apa? Melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Bagus sekali. Untuk melimpahkan kekuatan. Lehit hazek imlefafam salem elo. Melimpahkan kekuatannya, lefafam, melimpahkan kemenangannya, melimpahkan kuasanya bagi orang yang bersungguh hati. Kata bersungguh hati memakai kata salem. Shalem. Shalem seakar dengan kata shalom. Shalom itu damai. Shalom itu artinya sempurna. Shalom itu sekaligus artinya di sini sebulatnya, selengkapnya. Jadi kalau saudara ingin betul dimata-matain Tuhan, supaya Tuhan melimpahkan kekuatannya dan kuasanya bagi orang yang bersungguh hati, selengkapnya, sepenuhnya, sempurnanya, berserah total kepada Tuhan. Amin. Selama ini harus diakui, kita berserah tidak sebulatnya, segepengnya, sebenjolnya, selonjongnya, tidak bulat. Malam hari ini kita mau belajar betul-betul supaya kita berserah sepenuhnya. Sebelum kita berserah sepenuhnya, Tuhan didik terus, Tuhan ajar terus. Tadi pagi saya bicara, kalau Tuhan izinkan masalah, pergumulan, persoalan terjadi dalam hidup kita, menurut kitab Tawari, karena Tuhan ingin menegur kita, menuntun kita, membimbing kita supaya kita kembali ke jalannya. Tapi kalau Tuhan kita sudah baik, sudah segala sesuatu berserah,
tapi masih diizinkan oleh Tuhan. Ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Menurut kitab Tawarikh juga, itu justru Tuhan ingin memberikan keberuntungan, jalan keluar dan kebaikan bagi kita. Hari Minggu, to be continue, saya khotbah itu. Ya, jadi di situ. Jadi ada sesuatu kekuatan. Kita perhatikan ayat 9. Tapi sayangnya, ayat 9, perhatikan, dalam hal ini engkau telah berlaku apa? Lebih keras supaya kita dengar enak apa? Bodoh. Orang Jakarta enggak pernah bilang bodoh. Goblok. Pak Alek halus bahasanya. Hoplok. Karena G dibaca dengan cara Holland. G kan jadi hoplok. Sayangnya kita seringkali berlaku bodoh. Mestinya kita tidak perlu andalkan itu musuh. Mestinya musuh itu takluk di bawah kita. Malahan kita kasih persembahan. Menyalahgunakan rumah perbendaharaan Tuhan. Menyalahgunakan apa yang Tuhan beri. Bukan buat Tuhan, tapi buat sia-sia. Bahkan buat musuhmu. Hati-hati. Maka jangan salah gunakan. Saudara, setiap orang punya outsar. Saudara percaya? Amin. Jangan merasa angku dan sombong. Tidak. Makanya jangan salah gunakan kegundik. Hati-hati, saudara. Ya. Loh. Ya. Itu bahaya. Jadi dari situ di sana. Dalam hal ini engkau berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Yes, emeha milhamot, berada dalam perperangan, berada di dalam pergumulan, berada di dalam pertempuran. Kalau engkau berlaku bodoh, engkau selalu berada di dalamnya. Saudara, kalau berada dalam pertempuran paling tidak enak. Musuh nyerang dari sini, senjata kena kita, dia nyerang kena kita, karena kita berada di tengah-tengahnya. Tidak enak di tengah-tengah peperangan, di tengah-tengah kerusuhan. Tidak enak di tengah-tengah pergumulan, nggak ada jalan keluarnya. Malam hari ini, saudara, apa yang terjadi? Mari kita baca, lanjutkan ayat ini. Ayat 11 sampai ayat yang ke-14 hanya menjelaskan saja. Sebab ayat 10, Asa ini betul-betul goblok. Udah ditegur, dia mengeraskan hatinya, marah dengan yang negur. Makanya kita juga kalau baca ayat Alkitab yang nyindir tingkah laku kita, yang kita merasa Alkitab itu sedang mengkoreksi kita, ayatnya kita tidak tandai. Tapi kalau ayatnya mintalah apa saja, ditandai. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, karena aku yang akan memberikan kelegaan kepada engkau. Kalau ada stikernya kita beli. Tapi jarang sekali saudara beli stiker dan saudara tandain ayat yang ada di dalam Matius. Celakalah kamu yang munafik. Nggak ada. Saudara, padahal kita rata-rata seringkali apa? Munah. Ayo. Ini sifat kita. Ini kelemahan kita. Ini kekurangan kita. Dari situ. Ayat 11 diterangkan. Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Kitab Raja-Raja, jadi mengutip kitab Raja-Raja. Tapi dari sisi ilahi. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, tolong sambung. Apa? Asa, apa? Menderita sakit pada kakinya, yang kemudian menjadi semakin parah, bahkan sampai merenggutnya nyawanya. Saudara, beraglau at lemalah halyu.
sakit kaki, menurut tradisi rabi-rabi Yahudi, sampai hari ini asa itu menjadi ejekan. Kenapa? Karena asa itu sakit kaki. Sebetulnya bahasa yang sebenarnya asa itu sakit encok. Encok, ucapkan. Ada ndak encok sampai merenggut nyawa orang? Gak ada sebetulnya. Jadi sakitnya kecil, sakitnya sedikit. Tapi hati-hati, dari teguran yang kecil itu akan membawa maut bagimu jika engkau tidak mendengarkan teguran Tuhan. Kita ini kalau sudah terkapar di ICU baru ingat Tuhan. Tapi baru kesandung kursi nggak pernah ingat Tuhan. Oh nggak apa-apa, yang kita salahin pembantu. Kurang ajar, kursi kok naruhnya miring. Padahal yang salah kakinya, saudara ya. Padahal sekecil apapun teguran terjadi dalam hidup kita, kalau itu menyadarkan kita, jauh lebih baik. Amin, saudara. Hendaklah punya hati yang sensitif. Orang yang punya hati sensitif itu hanya karena orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu selalu bekerja Ellen hand. Coba ucapkan Ellen hand. Menginsapkan dan menyadarkan. Kata Ellen itu menginsapkan dan menyadarkan. Makanya nama Ellen harus lebih sadar, lebih insaf. Kalau Ellen tidak sadar dan tidak sadar, jangan Elon. Itu bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani. Jadi dari situlah kita bisa melihat. Perlu sadar. Perlu punya rasa insaf atas teguran Tuhan. Amin, saudara. Jadi malam hari ini kita sudah belajar apa? Karat berit. Yang kedua apa? Otsar. Yang ketiga apa? Nisanta. Yang keempat apa? Tadi. Ya, netanam beyadeha. Ya, lalu yang kelima apa? Orang Salem yang bersandar sesungguhnya berserah hati sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah itu menjadi pedoman kita. Mari kita berdoa. Dalam sikap doa.